kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau disenangkan Tuhan melalui puji-pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini. Terima kasih, dan kini tiba saatnya Kau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Jamah sentuh, ubah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik ya Tuhan. Sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini memerdekakan kehidupan kami. Firman itu terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Masih merasakan sukacita piknik kemarin? Haleluya. Mari bersama-sama siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Tema kita siang hari ini apa? Masih ingat? Semua sudah membaca undangannya? Temanya apa? Siang hari ini firman Tuhan. Loh, undangannya belum dibaca, dilewati tok. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Sekali lagi, hidup bahagia di dalam Tuhan. Yang akan kita baca bersama-sama satu ayat saja dari Amsal 8 ayat yang ke-34. Amsal 8 ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yang samping kanan kirinya belum ketemu bisa dibantu sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Amsal 8 ayat yang ke-34. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Sekali lagi 2, 3. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Amin. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Ada yang mungkin berkata, piye to Bu Ana, di luar sana orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, saya lihat bahagia itu, happy saja itu, sukacita itu Bu. Betul? Betul? Di luar sana seringkali kita melihat orang yang hidup sak penake dhewe, bahasa kasarnya sak penak udele, tetapi kok yo enak-enak saja, bahkan diberkati ya, sukacita. Betul? Saya pun sering melihat hal yang demikian. Tetapi kembali lagi, kebenaran berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan mengatakan kebahagiaan, katakan kebahagiaan. Kebahagiaan orang fasik atau kebahagiaan orang yang di luar Tuhan, di luar sana, kebahagiaan itu seperti rumput atau seperti bunga. Pagi hari kelihatannya menghijau, bunga juga gitu ya, wah indah semerbak wangi, tetapi kemegahan dikatakan, Tuhan menggambarkan kemegahan orang fasik, kemegahan kebahagiaan orang di luar Tuhan, dikatakan disamakan dengan apa? Seperti rumput, seperti bunga yang segera lisut, tetapi kebahagiaan Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita semua yang saudara dan saya bisa nikmati sampai hari ini, itu tidak cuma di bumi saja, tetapi akan kita nikmati sampai kepada kekekalan. Jadi kalau saudara membandingkan dengan di luar sana ada hakimnya sendiri. Jangan kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang yang di luar sana.
Gak cocok. Karena ikut Tuhan harus, katakan harus. Setiap hari memikul salib. Di saat memikul salib itu, bisakah saudara dan saya tetap merasakan, menikmati yang namanya kebahagiaan karena Tuhan, bukan kebahagiaan karena yang lain. Haleluya, amin. Seperti kemarin waktu kita piknik, sukacita semua, amin. Semua kita mengalami sukacita. Kenapa saudara bahagia sukacita? Kenapa? Karena piknik katanya. Betul. Tetapi saudara dan saya berbahagia ya, karena Tuhan. Amin. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena Tuhan. Kita bersyukur meskipun sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh, bisa naik gunung ke Bukit Kopet. Nanti kloter selanjutnya seperti saya katakan, karena lagunya kemarin kurang pas, jadi kloter berikutnya kita bawa musik sehingga bisa nanti dimasukkan, ditonton orang banyak. Kalau enggak itu kan itu ya. Jadi sudah saya sampaikan kemarin di grup ya, maaf enggak di itu dulu, nanti kita bikin lagi. Haleluya, amin. Saudara berbahagia karena apa? Piknik, betul. Tetapi saudara dan saya berbahagia karena Tuhan. Saudara dan saya berbahagia lagi karena saudara dan saya dapat berkumpul, bertemu di tempat ini. Berkumpul, bertemu di tempat perhimpunan orang-orang benar. Amin. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan, kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Saudara dan saya bertemu, berkumpul di dalam perhimpunan orang-orang benar. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memuji, untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji namanya. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya, setiap kita yang menerima, yang mendengarkan kebenaran firman ini, tidak sekedar, oh aku tahu firmannya begini, tetapi firman itu betul-betul memerdekakan. Arti memerdekakan, yang tadinya saudara terikat dalam apa? Contoh, ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan terjadi di dalam apa? Gesekan, saudara tetap, katakan tetap mengampuni. Itu yang dinamakan firman memerdekakan. Oh aku tahu Bu, ya firmannya apa? Kejahatan harus dikalahkan dengan apa? Kebaikan. Aku tahu. Tetapi sekedar tahu tidak bisa memerdekakan. Yang dikatakan memerdekakan, saudara dan saya tahu firman, terus saudara dan saya praktek. Itu yang dinamakan firman itu memerdekakan. Amin.
Kuncinya apa? Supaya saudara dan saya bisa hidup bahagia di dalam Tuhan. Kuncinya sangat-sangat sederhana. Kuncinya yaitu setia. Katakan setia. Setia menunggunya. Katakan sama-sama 2, 3. Setia menunggunya. Ayat yang ke-34 kita baca lagi. Masih di Amsal. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Amin. Amin. Setia menunggunya. Katakan sama-sama 2, 3. Setia menunggunya. Nya itu siapa? Yaitu Tuhan. Saudara dan saya harus berlaku setia untuk menunggu di pintu gerbang Tuhan. Kalau dikatakan setiap hari menunggu di pintuku, kalau dikatakan setiap hari menunggu di pintuku, ya, berarti diperlukan yang namanya setia. Katakan setia. Bukan kadang kala. Kalau hatiku lagi senang, ya aku datang ke PD. Kalau hatiku lagi senang, lagi bersuka cita, ya aku mau melayani Tuhan Anda. Kalau hatiku senang, ya aku mau berdoa, mau membaca Alkitab. Tetapi karena situasi hatiku lagi tidak enak, stop dulu, aku tidak pelayanan ya. Stop dulu ya, aku tidak membaca Alkitab, enggak. Tetapi dikatakan di sini, setia menunggunya berarti apapun kondisi hati saudara dan saya harus mengambil keputusan. Kalau wayai membaca Alkitab, tetap membaca Alkitab. Wayai datang ke PD kemenangan, tetap datang ke PD kemenangan. Amin. Amin. Setia itu berarti apapun keadaan yang saudara dan saya hadapi, tetap harus setia. Tidak kadang golong. Apapun kondisi di lembah kelam, di lembah kebahagiaan, di lembah kelam, tetap mengambil keputusan, aku akan tetap setia. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan kau berfirman. Hidup bahagia di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Hidup bahagia di dalam Tuhan, ya, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Haleluya. Sama saudara
saudara terus berkata, loh, lah katanya firman-Nya berkata, hidup bahagia di dalam Tuhan berarti semuanya lancar-lancar saja, tanpa masalah. Tidak demikian. Yang dimaksud hidup bahagia di dalam Tuhan, di depan saudara ada pergumulan, tetapi saudara mau mengambil keputusan, aku keluar dari firman Tuhan, atau saudara dan saya tetap tinggal di dalam kebenaran. Itu yang dinamakan, itu yang dimaksudkan saudara dan saya bisa menikmati hidup bahagia di dalam Tuhan. Amin. Hidup bahagia di dalam Tuhan. Bukan berarti tidak ada pergumulan, ada permasalahan, tetap ada pergumulan. Meskipun kemarin itu ya saudara, waktu kita piknik itu ya, kasihan yang bagian di belakang itu saya dengar. Memang yang duduk paling belakang itu paling banyak. Ini pengalaman kita yang pertama kali, nanti ke depannya bisa jadi segala kesalahan-kesalahan itu bisa nanti ke depan kita perbaiki. Bersyukurnya, meskipun yang di sampingnya itu mengalami tetapi yang di sebelahnya itu bisa tetap menikmati kebahagiaan, indahnya piknik bersama dengan orang-orang benar. Amin. Amin. Coba yang sebelahnya ngomel. Saya dulu juga pernah ya, waktu perjalanan kemana gitu, yang di depan saya itu saya tumpahi. Nah, orangnya itu mau ke pesta, ngomel dia, ya apa dan sebagainya. Udah piye sih, nanti mau pesta berarti mau besok kok numpak mobil barang jadi numpak dokar, numpak jaran kono. Menang baik, menang salah ya. Tetapi saya bersyukur piknik kemarin betul-betul mengalami kebahagiaan, meskipun yang sebelahnya mengalami owe-owe, samping kanan kirinya tetap bisa mengalami sukacita. Amin. Haleluya. Tempat duduk sudah diatur sedemikian, wis bubrah kabeh. Sangarepe dhewe. Nah, ini pengalaman pertama ya, mek ngadepi orang-orang seperti ini. Jadi besok ke belakangnya kita harus pasang udah. Begitu daftar, ini loh nomormu. Kamu daftar, kasih DP, kamu dapat nomor segini. Daftarnya keri untuk beri DP. Haleluya, amin. Jadi yang saya maksud di sini hidup bahagia di dalam Tuhan, ya, tetap ada badai, tetap ada ombak gelombang, tetapi di tengah-tengah ombak gelombang itu saudara dan saya tetap bisa menikmati yang namanya kebahagiaan di dalam Tuhan. Tetap setia menanti di pintu gerbangnya Tuhan. Amin. Haleluya, seperti pujian mengatakan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah tiada makhluk. Katakan di tengah ombak, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Katakan Yesus
Yesus perhatikan. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Katakan Yesus, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak arus badai kehidupan yang saudara dan saya hadapi, Tuhan mau supaya mendapati badai kemenangan, tetap setia menunggu di pintu gerbangnya, sehingga kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu betul-betul saudara dan saya nikmati. Amin. Mas, kita buka sebentar Amsal 8. Tolong dibacakan ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Betul yang barusan dibaca Pak Wi? Dikatakan aku, yaitu Tuhan mengasihi orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana atau orang leda-lede? Tetapi Tuhan mengasihi, yaitu saudara dan saya yang mengasihi juga Tuhan. Saudara dan saya, caranya mengasihi Tuhan itu bagaimana toh Bu Ana? Cara saudara dan saya mengasihi Tuhan, prakteknya piye toh Bu? Sederhana. Dimanapun keberadaan saudara dan saya di perhimpunan seperti ini, ketika melihat kekurangan temanmu, ketika melihat kejelekan temanmu, kita harus bagaimana? Saudara dan saya harus bagaimana? Tetap, katakan tetap. Mengasihi. Nah, kalau saudara dan saya tidak bisa mengasihi orang yang di sekitarmu, bagaimana engkau dan saya berkata, aku mengasihi engkau Tuhan? Prakteknya bagaimana? Tebarkan kasih buat orang-orang yang ada di sekeliling. Saudara, ketika ada kejelekan temannya, jangan dibenci, tetapi harus dirangkul, dinasehati, dikasih tahu memang tidak bisa cuma sekali dua kali, tetapi perlu yang namanya setia. Katakan setia. Terus, saudara jangan mengharapkan PD kemenangan kan semua orangnya jos-jos. Nah kok jebule kayak ngono ya? Dadi kok kayak ngono ya? Salah, saya katakan salah. PD kemenangan adalah bengkel, katakan bengkel. Yang namanya bengkel itu untuk apa? Kalau ada kerusakan, ayo nanti bareng-bareng kita semua bukan malaikat. Semua ada kekurangan. Haleluya. Jangan kaget kalau melihat borok temanmu, melihat borok sesamamu. Biasa, katakan biasa. Siapa di sini yang merasa suci? Siapa di sini yang tidak pernah buat kesalahan? Semua. Setiap kita pernah melakukan yang namanya. Lah tapi Bu, lah dekne nek dikasih tahu kan lah itu PR buat saudara dan saya untuk di belakang layar nabur doa buat orang-orang. Tuhan lembutkan jamah supaya temanku ini tidak terhilang. Tapi kita rangkul, kita doakan untuk kembali berada di perhimpunan orang-orang benar. Sekali lagi, PD kemenangan bukan tempat malaikat, tempat orang kudus. Buat PD kemenangan apa? Bengkel, katakan bengkel. Bengkel. Seperti pujian tadi, yang rusak pasti dibetulkan. Itulah bengkel, amin. Jadi aja gumun, nek melihat kejelekan temenmu,
Jangan heran nek melihat kejelekan temanmu, biasa, katakan biasa. PR buat kita. Untuk apa? Terjun, praktek, mengasihi, mengampuni orang-orang yang model-modelnya demikian. Haleluya. Sehingga hidup bahagia itu betul-betul saudara dan saya menikmati. Selama di mana? Di bumi ini prakteknya. Jangan nanti di surga. Di surga pasti. Tetapi prakteknya yaitu saudara dan saya selama di mana? Di bumi ini. Tuhan mengasihi siapa? Yaitu orang yang mengasihi Dia juga. Dikatakan ya, setiap kita sebelum saya lanjut, setiap kita sudah merasakan kasih Tuhan. Amin. Sudah merasakan kasih Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kasihnya itu berhenti mandek. Engkau dan saya nikmati. Tetapi engkau dan saya tidak peduli dengan orang-orang teman-temanmu. Tuhan mau supaya kasih yang sudah saudara dan saya terima itu dialirkan. Amin. Dipraktekkan. Amin. Dengan kasih Tuhan ya. Ketika melihat teman kita undur, mari sama-sama kita rangkul kembali. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dikatakan kau pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan bukan cuma membunuh, mencuri, tetapi pembuat kejahatan yaitu ketika melihat temannya undur malah apa? Sorak-sorai. Itu apa bedanya dengan iblis? Nggak ada bedanya. Ya. Tapi dengan kasih Tuhan, ketika melihat temannya seperti itu, bersatu hati kita rangkul. Amin. Karena PD kemenangan apa? Bengkel, katakan bengkel. PD ku menang paling Yahoo. Orang-orangnya tekun-tekun, semuanya rukun-rukun, semuanya tekun-tekun. PD ku menang paling Yahoo. Bisa? PD ku menang paling Yahoo. Orang-orangnya tekun-tekun, semuanya rukun-rukun, semuanya tekun-tekun. PD ku paling Yahoo. PD ku menang paling Yahoo. Tak paling Yahoo itu sudah ketok kene ke jempolnya diangkat. PD ku menang paling Yahoo. Haleluya. PD ku menang paling Yahoo. Di sini bengkel untuk satu sama lain saling menasehati, satu sama lain saling mendoakan. Untuk apa? Untuk kebaikan saudara dan saya. Haleluya. Hidup bahagia. Tidak ampun, jamnya cepatnya barusan berdiri di sini. Tapi saya tadi berdiri di sini telat ya. Jadi selesai nanti jam 3. Oke? Haleluya. Oke, jam 3. Pak Rosso saya itu saudara, sering kali naik buku, kok sempat teman bu. Saudara, sempat teman kini ngata geringgiman. Cepat teman bu ya. Hidup bahagia di dalam Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Hidup bahagia. Dengan cara saudara dan saya mengerem, katakan mengerem. Mengerem. Apa yang direm kira-kira? Mulut, katakan mulut. Mulut. Yang direm apa mulut? Ketoknya mulut ini kecil, tetapi bisa membakar. Bisa membakar. Saudara dan saya itu adalah surat, katakan surat. Surat yang terbuka. Ketika saudara dan saya di luar sana, orang melihat, loh itu orang Kristen kok perilakunya seperti itu. Lah itu orang Kristen kok perkataannya seperti itu. Lah itu PD kemenangan kok ada bonbin ya. Tidak aneh. Karena kebenaran berkata, Alkitab mengatakan saudara dan saya itu adalah surat yang terbuka. Di luar sana mau melihat seperti apa tuh orang Kristen, seperti apa tuh anak-anak Tuhan, tentu harus berbeda. Amin. Haleluya. Amsal 17, tolong dibacakan ayat yang ke-27. Amsal 17, tolong dibacakan ayat yang ke-27. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan
Betul, yang dibaca oleh Bu Mariana dikatakan apa? Menahan, katakan menahan. Yang ditahan apa? Yang ditahan apa? Perkataan. Hati-hati dengan yang namanya perkataan. Mungkin ya, memang saudara dan saya masih daging, bisa keperucut. Betul? Tidak sengaja yang bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan sesama. Tetapi ketika diberitahu, jangan membenarkan diri. Itu yang bikin orang tidak senang. Ketika dikasih tahu, terbukalah hatimu yang minta maaf. Percayalah, kalau saudara dan saya bertindak demikian, berperilaku demikian, dimanapun keberadaan saudara dan saya pasti digoleki orang. Tetapi kalau mulutmu sengit, mulutmu pedas, mulutmu kotor, orang tidak suka. Haleluya. Kita bersyukur siang hari ini Tuhan mau supaya mulut kita direm dari perkataan yang tidak bermanfaat, tetapi kita buka mulut kita untuk menjadi berkat. Amsal 15 ayat yang ke-1 kita baca bersama-sama. Amsal 15 ayat yang ke-1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Maka dari dengan kasih Tuhan, tahan, rem yang namanya mulut ini. Amin. Amin. Mulut penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku kepadamu ya Allah, ku kepadamu ya Allahku. Amsal 15 ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai. Lidah curang melukai hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua tanpa terkecuali, kita semua yang hadir di sini maupun yang di luar sana yang mendengarkan YouTube ini, kita semua sepakat sehati koreksi, katakan koreksi. Koreksi diri, apakah lidah saudara dan saya melukai banyak orang sehingga keberadaannya dihindari oleh banyak orang. Kita periksa. Kita ketika melihat teman kita unggul, kenapa ya? Kita jangan nuding, tetapi kembali lagi kita koreksi diri kita. Apakah perkataanku sudah melukai banyak orang? Kalau enggak, puji Tuhan, bersyukur. Kalau iya, segera bereskan, selesaikan. Amin. Koreksi diri, apakah lidah ini sudah menjadi pohon? Katakan pohon. Pohon kehidupan. Tuhan mau supaya lidah saudara dan saya tadi menjadi pohon kehidupan. Amin. Menjadi apa? Pohon kehidupan. Bukan mulut yang melukai hati, tetapi mulut yang bisa menjadi pohon kehidupan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
Bagaimana supaya lidah saudara dan saya, supaya perkataan anak-anak Tuhan, supaya perkataan PD kemenangan menjadi sumber pohon kehidupan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Buka Mazmur 37 ayat yang ke-31. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Supaya mulut setiap kita menjadi pohon kehidupan. Mazmur 37 ayat yang ke-31. Yang ketemu tolong dibacakan. Mazmur 37 Ayat 31. Taurat-Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Amin, betul. Yang ada di hatinya, yang ada di dalam hatinya apa? Apakah menyimpan kesalahan orang? Apakah menyimpan sakit hati? Itu seperti berlian, tak simpen bu, tak ingat-ingat, tak rawat bu siang dan malam. Apa demikian? Kalau yang disimpan sampah, pasti yang keluar yaitu perkataan yang menyakitkan. Tetapi supaya saudara dan saya, mulutnya ini menjadi pohon kehidupan, dikatakan apa? Taurat Allahnya ada di mana? Di dalam hati. Ini kuncinya. Untuk saudara dan saya bisa menjadi pohon kehidupan, apapun yang engkau dan saya perkatakan, memberkati banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Simpan, katakan simpan. Simpan. Yang disimpan yaitu Taurat Tuhan, yang disimpan yaitu firman Tuhan, sehingga langkah-langkah saudara dan saya tidak akan goyah. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mulut saudara dan saya penuh dengan pujian ketika saudara dan saya menaruh firman Tuhan itu di mana? Di mana? Di hati. Haleluya. Nantikanlah dia, maka Tuhan akan menunjukkan jalanmu. Setiap kita pasti menantikan, ya. Ada yang menantikan kepingin segera mendapatkan pekerjaan, ada yang menantikan kesembuhan, ada yang menantikan segera pengen dapat jodoh. Setiap kita harus setia di dalam menanti Tuhan. Ojo kesusu ngambil jalan sendiri. Bisa, memang bisa. Memang seringkali iblis itu ketika menawarkan ada jalan instan. Nah ini ada jalan instan, ngapain repot-repot? Biasanya kan demikian ya. Tetapi tidak demikian. Kebenaran tidak demikian. Saudara dan saya, kalau tidak mau goyah, simpan di sini yaitu apa? Firman. Sehingga saudara dan saya menjadi pohon kehidupan. Perkataan kita yaitu perkataan yang dinantikan banyak orang. Situasi kondisi apapun tidak akan membuat kita goyah, karena saudara dan saya penuh, katakan penuh. Penuh dengan apa? Firman. Penuh dengan apa saudara? Firman ya. Sebelum saya lanjut, saya tanya, kenapa toh Bu? Kenapa toh Pak? Anak-anak Tuhan kok harus mengalami sengsara? Kira-kira kenapa? Ketika pengkhotbah bertanya, tolong dijawab. Kenapa anak-anak Tuhan kok perlu mengalami sengsara? Proses. Nah, selain Ibu Peng, siapa lagi, ada lagi? Bu, aku golput saja, nanti takut nanti ngomong ngajin joget. Saudara takut ngomong ngajin joget? Enggak. Tetapi sekali lagi saya katakan, selain Bu Peng, apa tadi Bu Peng?
Proses. Nah, ada lagi mungkin, kenapa anak-anak Tuhan sudah melayani loh, sudah setia loh, kok tetap harus melewati yang namanya sengsara, kesulitan. Kenapa kira-kira selain proses ada lagi? Ujian. Nah, kita buka sebentar ya, supaya saudara dan saya itu tidak kaget, tidak menjadi hakim. Lah itu sudah melayani kok ngalami kayak ngono. Lah itu sudah pelayanan demikian hebatnya kok ngalami sengsara, mesti ada dosa. Kalau saudara dan saya tidak dimerdekakan dengan yang namanya firman, cenderung nudilitan, cenderung firman itu timbul nyusus itu. Tetapi yang dikatakan firman itu memerdekakan diri saudara terlebih dahulu. Amin. Kita lihat sebentar, kenapa orang yang sudah melayani begitu jos, dipakai Tuhan sudah demikian luar biasa, kok tetap harus mengalami yang namanya proses. Kenapa? Kita buka sebentar. Jangan gumun makanya, jangan kaget, apalagi jadi hakim. Ya, itu biasa. Proses orang sehebat, sejempol apapun, harus melewati yang namanya ujian, proses. Ya. Banyak orang kan berkata begini kan, oh pasti ono dosa, pasti dan sebagainya. No, itu biasa. Nek orang mengalami proses itu. Yesaya 48 ya. Biarlah firman itu benar-benar memerdekakan kita, saudara dan saya tidak lagi menjadi hakim ya. Tetapi ketika melihat kesusahan teman seiman, saudara ada di belakang layar mendoakan. Amin. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Ini tujuan Tuhan. Kenapa orang yang sudah melayani, orang yang sudah dibenarkan, tinggal di dalam kebenaran, kok tetap harus mengalami yang namanya pergumulan, sengsara? Yang sudah ketemu, yuk kita baca bersama-sama ya, kita baca bersama-sama Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur. Orang sehebat apapun harus masuk ke proses yang namanya dapur kesengsaraan. Jadi stop ya, saudara dan saya menuding teman-temanmu ketika masuk dalam pergumulan, banyak dosa dan sebagainya. Nah ini ada temanmu ngomong seperti itu, saudara harus jawab bagaimana? Nek mulai menggosipi, pasti yo bu, pasti yo pak, kakean dosa bla 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 bla. Saudara harus menjawab bagaimana? Mulai detik ini dan selanjutnya, nek tidak ngerasani demikian, harus bagaimana? Itu biasa, katakan sama-sama. Orang sehebat apapun harus masuk yang namanya pemurnian. Amin. Jadi jangan berharap kalau aku sudah melayani semua karpet merah, semua dibikin lancar. Enggak. Persoalan, pergumulan itu diizinkan Tuhan supaya imanku semakin kuat. Suka dan derita bergantian. Untuk apa? Memperkuat imanku. Amin. Suka dan derita bergantian. Untuk apa? Memperkuat imanku. Selama Bapak Ibu Saudara berada di bawah kolong langit ini, akan mengalami yang namanya apa? Proses. Ada saatnya yang namanya air mata itu. Kapan? Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai kekal. Tak ada susah di seberang sana.
kebahagiaan di dalam Tuhan ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang apa tadi? Setia. Ketika saudara dan saya terus ada di dalam penyertaan Tuhan ya. Besok saya lanjutkan lagi ya, satu ayat saja ya sebelum saya tutup karena waktunya. Hidup bahagia di dalam Tuhan dengan cara bagaimana tadi? Setia menunggunya. Sebagai ayat penutup kita buka Amsal 8 ayat yang ke-35, kita baca lagi. Amsal 8 ayat yang ke-35 sebagai ayat penutup, kita baca bersama-sama dengan suara yang antusias. 2, 3. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Haleluya. Hidup bahagia di dalam Tuhan dengan cara bagaimana? Setia, katakan setia. Setia menunggunya ketika saudara dan saya ya setia menunggu di pintu gerbangnya, maka perkenanan itu akan Tuhan lakukan, akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat